Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita puji syukur, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana biasanya di pekan sore ya, kita masih bisa istiqomah dalam mengikuti kajian Al-Qur'an, di mana insyaallah salah satu orang yang dimuliakan Allah adalah salah satunya dengan ciri selalu menjaga interaksinya dengan Al-Quran. Insyaallah mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang mulia di sisi Allah karena menjaga interaksi kita dengan Al-Quran. Yang salah satunya adalah dengan mentadabburinya sebagaimana jadwalnya adalah setiap pekan sore. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Baik, kita lanjutkan masih tentang ayat-ayat yang menceritakan kisah Nabi Musa dan umatnya. Ya, di ayat 92 sekarang kita masuk ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma takhuttumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ya, jadi ini nanti sampai beberapa ayat ke depan ya, kurang lebih ayat 122-an gitu ya, kurang lebihnya bisa 2 sampai 3 pekan lagi. Ini cerita terkait masih tentang Nabi Musa dan kaumnya. Ya. Nah, di ayat ini Allah sampaikan walaqad ja'akum ya. Dan sungguh Musa telah datang kepadamu. Walaqad ja'akum Musa. Dan sungguh Musa telah datang kepadamu ya, kepada Bani Israel bil bayyinat, dengan bukti-bukti kebenaran. Nah, ini ulama tafsir menafsirkan bukti kebenaran itu adalah At-Taurat, dan juga bukti kebenaran itu adalah mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa. Yang sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya kita sudah sebagian dibahas ya. Di sana mukjizat Nabi Musa bisa menghidupkan orang mati ya, yang kisahnya seorang yang kaya dibunuh ponakannya ya, kerabatnya. Nah, itu disembuhkan lewat Nabi Musa, yaitu perantara dengan sapi betina ya. Terus juga mukjizat Nabi Musa, Allah datangkan manna wa salwa ya bagi para pengikutnya atau umatnya yang pada saat itu minta ya rezeki ya. Allah turunkan manna wa salwa. Juga mukjizat Nabi Musa bisa membelah laut, yang di sana Allah selamatkan Nabi Musa dan pengikutnya. Juga mukjizat Nabi Musa yang bisa melawan ular-ular dari sihir-sihir dari Fir'aun. Nah, inilah beberapa mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Tsumma takhuttumul ijla ya. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sembahan ya. Jadi padahal Allah di sini sudah menurunkan mukjizat ya, sudah mereka lebih tahu langsung gitu. Ya, menurunkan Taurat ya. Mereka membacanya ya, mereka tahu isinya, dan juga Allah juga memberikan mukjizat itu mereka bisa langsung melihat ya, secara kasat mata gitu ya. Nah, padahal sudah Allah tunjukkan itu mukjizat itu. Allah tunjukkan juga turunnya dengan kitab Taurat, tapi mereka para pengikut Nabi Musa tetap menyembah patung ya. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sembahan, padahal udah jelas ya, hanya tauhidnya mentuhankan Allah. Padahal sudah jelas Allah tunjukkan mukjizat-mukjizatnya lewat Nabi Musa, tapi justru mereka malah menyembah patung
patung anak sapi di sini ya. Jadi ketika Nabi Musa menghadap Allah ya, tahanus ya, berkholwat ya, menunggu wahyu dari Allah, ditinggal kaumnya ya. Jadi saudaranya Nabi Musa itu Nabi Harun ya, untuk menjaga. Ternyata mereka setelah Nabi Musa balik ke tempatnya, mereka menyembah patung anak sapi. Mim ba'dihi, setelah kepergiannya. Nah tadi setelah Nabi Musa pergi untuk menerima wahyu. Wa antum zalimun, dan kamu menjadi orang-orang zalim. Ya, kenapa disebut orang zalim tadi? Karena mereka sudah ditunjukkan oleh Allah mukjizat-mukjizat Nabi Musa. Ya, Allah sudah menurunkan petunjuk, yaitu Taurat, tapi kok malah menyembahnya sapi. Maka kata Allah di sini, wa antum zalimun, ya, dan kamu menjadi orang-orang zalim. Ayat 93. Wa id akhadna, dan ingatlah ketika kami mengambil mitsaqakum, janji kamu. Jadi sebagaimana kita pelajari ayat-ayat sebelumnya, memang kaumnya Nabi Musa itu suka apa Bu? Suka umbar janji ya, suka janji khianati, jadi khianati gitu ya. Jadi kalau zaman sekarang ada yang model begitu, ya berarti ada mengikuti jejaknya orang Yahudi ya. Kalau kayak misalnya kalau janji kan gampang ya, ngucapinnya gampang, tapi konsekuensinya kadang diabaikan ya. Nauzubillah min dzalik ya. Ya, jadi dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, yaitu Allah mengambil janji orang-orang Bani Israel untuk menyembah Allah. Wa rafa'na, dan kami angkat fawqakumut tur, di atasmu gunung Sinai ya, bukit Sur. Nah, jadi ketika Allah mengambil janji kepada Bani Israel ya, terus Allah mengangkat gunung Sur. Ini artinya apa? Benar-benar mengangkat secara real, secara nyata gitu. Gunung Surnya diangkat oleh Allah. Ya, diterangkan di tafsirnya ya, diangkat oleh Allah gunung itu, dan sehingga orang-orang Yahudi itu sholatnya dalam keadaan takut ya. Jadi dijelaskan itu mata satunya ngelirik ke atas, mata satunya ke bawah gitu, saking lihat ada gunung gitu ya. Jadi dengan izin Allah nggak ngejatuhin, jadi ditahan. Nah inilah dengan tujuan agar mereka tuh benar-benar iman itu benar-benar gitu loh ya. Dengan tunjukkan seperti itu seharusnya mereka mikir gitu kan, tetapi ya itu tadi ya. Jadi tadi warafa'na fawqakumut tur. Jadi Allah benar-benar mengangkat bukit Sur atau gunung Sinai ya, di sini disebutkan untuk agar mereka itu komitmen dengan janji mereka gitu ya. Tapi mereka ya tadi ya, memang dasarnya gamenya seperti itu ya. Khudzu ma atainakum, sangat Seraya berfirman, peganglah ma apa atainakum, yang kami berikan kepadamu ya. Jadi dipegang apa yang Allah berikan, artinya berpegang teguh kepada Taurat ya, apa yang kami berikan kepadamu yaitu Taurat lewat Nabi Musa, berpegang teguh mengikuti ya petunjuk Taurat. Biquwah, dengan keteguhan, dengan sungguh-sungguh gitu. Nah, kalau kita umatnya Nabi Muhammad, ya kita ambil ini juga, walaupun konteksnya ini buat umatnya Nabi Musa, tetapi kita sebagai orang beriman ya, yang firman Allah adalah buat kita semua sebagai manusia akhir zaman pengikut Nabi, yang kita pegang kuat Al-Quran, pegang teguh kuat. Kita juga memegang teguh Al-Quran. Jadi Al-Quran jadikan sebagai pedoman dalam hidup kita. Wasma'u, dan dengarkanlah ya. Jadi inilah yang diharapkan Allah ya kepada orang-orang Bani Israel ya, suruh berpegang teguh kepada Taurat, dan mendengarkan ajakan Nabi Musa, mendengarkan apa isi Taurat. Qalu, mereka menjawab ya, sami'na, kami mendengarkan. Tapi nggak enak belakangnya. Kalau kita kan sami'na wa ata'na ya, kami dengar, kami taat ya. Tapi di sini qalu sami'na wa asoina ya.
Mereka menjawab, sami'na, kami mendengarkan, wa asaina, tetapi kami tidak mentaati. Nah, inilah ya karakternya muncul. Karakter pembangkangnya muncul. Ya, kata mereka orang-orang Bani Israil, kami mendengar tapi kami tidak taat. Wa usribu fi qulubihim, dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu. Apa maksudnya ini? Ya, jadi artinya ini diceritakan di kitab tafsir Ibnu Katsir, ya, dijelaskan bahwa Nabi Musa ketika kembali ke kaumnya sedang menyembah anak sapi, maka anak sapi itu tadi dibakar oleh Nabi Musa, abunya dibuang ke laut, ya kan? Diceritakan di kitab tafsir Ibnu Katsir. Nah, setelah dibuang di laut, airnya itu sehingga air laut itu terpenuhi dengan abunya patung tadi, ya. Dan orang-orang pengikutnya Nabi Musa tadi diminumkan, ya, wa usribu fi qulubihim. Ya, jadi air lautnya tadi diminumkan ke pengikutnya Nabi Musa. Nah, sehingga setelah pada minum, mereka atas izin Allah mukanya pada kayak kuning-kuningan gitu. Ya, ini dijelaskan di tafsir Ibnu Katsir, walaupun termasuk ada cerita Israiliyat. Cerita Israiliyat itu artinya cerita yang sumbernya dari orang-orang Israel, gitu kan. Tapi kata Rasulullah, ketika kita mendengar cerita yang sifatnya Israiliyat, tidak boleh menolak semuanya dan tidak boleh menerima semuanya, sebagai menambah wawasan saja. Ya, jadi ketika habis minum air itu mukanya pada kelihatan kayak kuning gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa cintanya dia kepada anak sapi sehingga sampai meresap gitu. Sampai mukanya merah kayak anak sapi, kuning kayak anak sapi, itu meresap gitu kan. Di sini, ya. Dan diresapkannya ke dalam hati mereka itu kecintaan kepada anak sapi tadi, ya, dengan kekafiran mereka. Inilah kecintaan menyembah patung anak sapi, ya, bikufrihim, karena kekafiran mereka, ya. Jadi saking cintanya itu udah ngeresep mendarah daging gitu, ya, sampai ke lubuk hati, sampai ke relung-relung yang paling dalam gitu. Kecintaan mereka, para pengikut Nabi Musa, mencintai patung anak sapi. Qul, katakanlah, bi sama sangat buruk apa yang ya'murukum, ya, yang diperintahkan kepada mereka, ya. Jadi sangat buruk apa yang diperintahkan kepadamu, ya, imanukum, ya, oleh kepercayaanmu. Jadi sangat buruk kalau mereka memang mengimani patung anak sapi, sangat buruk gitu. Kepercayaan menyembah patung anak sapi itu sangat buruk, kepercayaan itu gitu. In kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang beriman, ya. Jadi ini maksudnya bukan beriman orang beriman, tapi berimannya versi mereka. Jadi kalau dia beriman terus imannya itu menyembah patung, itu sangat buruk. Keimanan model itu sangat buruk gitu kira-kira, ya. Jadi keimanan versinya orang Yahudi tadi, pengikut Nabi Musa yang menyembah patung, itu keimanan yang sangat buruk, keimanan versi mereka. Ya, jika kamu orang-orang beriman, jika orang beriman mengimani pemikiran dia menyembah anak sapi, itu adalah keimanan yang buruk. Di ayat 94, Qul in kanat, katakanlah Muhammad, jika lakumud darul akhirah, untukmu negeri akhirat, indallah, di sisi Allah, khalisatan min dunin nas, ya, dikhususkan dari, bukan untuk orang lain, ya. Jadi ini bantahan, ya, pada orang-orang Yahudi, pengikut Nabi Musa, yang mereka tuh mengklaim bahwa surga itu milik mereka gitu, bukan untuk manusia yang lain gitu, ya. Jadi katakanlah Muhammad, ingkanat lakumud darul akhirah, ya, negeri akhirat di sisi Allah itu dikhususkan dari, bukan untuk orang lain. Artinya
mereka itu orang Yahudi mengklaim kalau surga itu milik dia gitu. Surga itu dikhususkan untuk golongan dia gitu. Ya. Bukan untuk orang lain. Itu anggapan mereka seperti itu. Fatayammanul fatamannawul maut, maka mintalah kematian in kuntum shodiqin, jika kamu orang-orang yang benar. Nah, maka di sini Nabi Muhammad nantang ya, bermubahalah ya, kalau bahasa ininya mubahalah itu untuk melakukan sesuatu ya yang dampaknya bisa langsung ya kalau dia melanggar janjinya. Tapi mereka nggak mau ya. Jadi kata Rasul kira-kira begini, kalau akhirat itu katanya milik kamu, surga itu milik kamu, bukan untuk orang lain, ya udah mati aja gitu ya. Jadi maka mintalah fatayammanul maut ya, mintalah kematian in kuntum shodiqin, jika kamu orang benar. Jadi kalau memang benar surga itu buat kamu, udah minta mati aja gitu kan. Ngapain hidup lama-lama, orang mati enak masuk surga gitu, jika kamu orang yang benar ya kan. Jadi diajak mubahalah sama Nabi, tapi nyatanya mereka nggak mau ya, mereka nggak mau. Kita lihat yang selanjutnya, walayyatamannahu, tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu. Jadi mereka nggak bakalan mau karena mereka tahu ya. Di sini dijelaskan abadan bima qaddamat aydihim ya, mereka tidak akan mau selamanya bima qaddamat aydihim, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Jadi mereka itu nggak mau mati cepat karena mereka tahu konsekuensinya, karena mereka dengan tangan-tangan mereka membuat kerusakan di bumi. Dengan tangan-tangan mereka bermaksiat kepada Allah, merubah ayat-ayat Allah. Nah, jadi di sini Allah kan nggak tahu kan? Di sini jelaskan wallahu alimun bizzalimin. Ya, wallahu alimun bizzalimin. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim. Jadi Allah tahu mereka itu ngomongnya doang, ya, nggak bakalan mati benar-benar mati ya, karena dia tahu, Allah nggak tahu mereka itu banyak berlumuran dosa. Kalau mati ya ada perhitungannya gitu kan. Ayat 96, wala tajidannahum, dan sungguh engkau Muhammad akan dapati mereka ahroson nas. Ahros itu tamak ya. Jadi kalau kita ambil pelajaran di sini, kalau ada orang tamak ya, serakah ya, korupsi bertriliun-triliun, nggak tahu duitnya buat apa gitu ya, seukurannya perut kebutuhannya, tapi nggak tahu perut yang kayak apa itu. Itu tamak. Jadi kalau ada orang tamak ya udah diduluin sama ini ahros oleh para pengikut Nabi Musa ya. Jadi kalau ada orang pengikut Nabi Muhammad tamak, berarti dia mewarisi sifatnya kaumnya Nabi Musa ya. Ahros, tamak ya, cinta dunia. Ahroson nasi ya, sungguh engkau Muhammad akan berarti mereka ya, mereka itu orang-orang Yahudi pada masa Rasulullah di Madinah. Ahroson nas, manusia yang paling tamak cinta dunia. Ala hayati wa minal ladzina asyraku ya, akan kehidupan dunia, dan bahkan lebih tamak daripada orang-orang yang musyrik ya. Jadi masya Allah ya. Jadi ya musyrik itu kan bersekutu juga. Orang-orang musyrik di Madinah itu kan bersekutu kan dengan ada 3 kelompok suku ya, suku Yahudi ya kan, 3 bani ya, Bani Nazir, Quraisy ya, dan Bani apa lagi, Quraisyah ya. Itu kan 3 bani orang Yahudi bersekutu dengan kaum musyrik ya. Jadi tiga suku ini berpecah ya. Satu suku bergabung dengan Khazraj, yang lainnya bergabung dengan orang musyrik Aus
ya, Aus dan Khazraj, yaitu suku orang-orang musyrik di Madinah pada saat itu. Yawaddu ahaduhum, masing-masing dari mereka ingin lau yu'ammaru alfasanah, diberi umur 1000 tahun. Nah ini aneh ya, sukanya bermaksiat tapi minta panjang umur. Jadi dengan harapan dengan panjang umur nggak akan datang azab Allah. Padahal walaupun nambahnya 1000 tahun kek, 1 miliar tahun kek, azab Allah tetap ada gitu kan. Jadi mereka yawaddu ahaduhum la yu'ammaru alfasanah, masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun ya. Jadi dengan harapan mereka bertambahnya umur, nggak ada lagi siksa azab Allah ya. Tapi padahal semakin bertambahnya tahun dia hidup ya, otomatis banyak dosanya ya. Ya ini kan kayak kita lihat orang-orang Israel gitu ya. Ya kenapa Allah nggak hancurkan? Pertolongan Allah mendatang, mudah saja bagi Allah kan menghancurkan musuh-musuh Allah orang Israel. Tapi ada hikmahnya. Ya mungkin di sanalah ladang jihad orang-orang Palestina ya kan. Mungkin kita juga diuji, peduli enggak dengan saudara kita di sana. Minimal kalau kita nggak ikut demo ya kan, banyak ya beberapa kali ada, kita minimal doa setiap sujud, setiap doa kita panjatkan saudara kita di sana ya. Kita menguji, Allah menguji ya di ayat 96 ya. Jadi di ayat 96 ini bahwa orang-orang Yahudi, orang pengikut Nabi Musa, mereka menginginkan umur yang panjang ya. Yawaddu ahaduhum la yu'ammaru alfasanah, masing-masing dari mereka ingin diberi umur yang 1000 tahun lagi. Padahal ya kata Allah, wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ayyu amar, padahal itu tidak akan menjauhkan mereka dari minal azab, dari azab ayyu amar, meskipun dipanjangkan umurnya. Ya, jadi bagaimana kita lihat ya orang-orang yang Allah sudah kasih rambu-rambu ya, udah rambut warnanya udah 2 gigi satu persatu ya, sebulan bisa jadi 2 kali jatuh. Mata harus pakai penyambung, jalan sebentar berhenti, tapi kok nggak ngeh-ngeh, jadi kan kebangetan itu ya. Padahal tadi ya dengan bertambahnya umur terus tidak taat, justru disitulah ya poin timbangan berat dosanya selalu bertambah. Nah, sebagaimana yang diminta oleh orang-orang pengikut Nabi Musa, panjang umur, padahal dengan panjangnya umur itu tidak lepas dari azab Allah. Wallahu basirum bima ya'malun. Wallahu, dan Allah basir, maha melihat, bima ya'malun, apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah tahu ya apa yang orang-orang pengikut Nabi Musa ya, yang selalu berkhianat dengan janji-janji dan dia membuat kerusakan, Allah tahu ya. Sebagaimana juga kalau kita tarik pada konteks dalam kehidupan kita ya, wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan ya. Kita ya setiap harinya kita ngapain, aktivitas kita bernilai-kah di sisi Allah? Apalagi usia-usia bukan usia muda lagi ya. Kalau kita lihat di sejarah ya, Imam An-Nawawi ya, salah satu imam besar, beliau sampai nggak nikah ya, 45 tahun usia beliau, lahir di kota. Jadi nama aslinya itu bukan Nawawi ya, Nawa itu tempat kelahiran beliau ya, tempat kelahirannya di Nawa ya. Terus pindah ke Damaskus, yaitu ibu kota Suriah, dan di sanalah beliau mendalami ilmu ya. Salah satu karyanya adalah kitab Riyadhus Shalihin ya. Beliau itu mencari ilmu sehari 12 kali. Sehari 12 kali mencari ilmu. Kalau kita berapa kali Bu mencari ilmu? Alhamdulillah ya. Apa yang 12 kalinya megang HP-nya. Ya, jadi beginilah ya, kita malu ya.
usia sudah segini banyakkan megang HP daripada megang Al-Quran, daripada mengunjungi majelis taklim ya. Tapi insya Allah ya, dengan apa yang kita lakukan saat ini, apa yang kita bisa ya kita lakukan, kalau itu berupa ketaatan. Kul, katakanlah Muhammad, mangkana aduwwal li Jibril, ya, barang siapa menjadi adu ya, musuh Jibril ya, barang siapa menjadi musuh Jibril, fa innahu, maka dialah nazzalahu, yang menurunkan ala qalbika, ke dalam hatimu, bismillah, dengan izin Allah ya. Jadi ayat ini Bu, ini ada asbabul nuzulnya ya, asbabul nuzulnya di surah di kitab tafsir kitab tafsir Ibnu Katsir diceritakan asbabul nuzul atau sebab turunnya ayat ini adalah ketika ada sebagian orang Yahudi datang ke Nabi, menemui Nabi. Ya Nabi, saya mau nanya, kalau bahasa kitanya ya, mau nanya sama kamu, kalau kau bisa menjawab pertanyaanku, katanya kamu Nabi, kalau bisa jawab maka aku akan mengikuti keimanan, mengikuti iman kepada engkau, gitu kan. Nah itu ujungnya sih memang kita sudah menerka ya, pastinya ya jadinya meleset lagi gitu kan. Nah di kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ketika ada sekelompok orang Yahudi datang ke Nabi, ya, terus berkata, ya Nabi, kalau engkau benar Nabi, bisa nggak menjawab pertanyaanku? 4 pertanyaan ya. Pertama, kata orang Yahudi, makanan apa yang diharapkan Allah yang sebelumnya itu dihalalkan? Ya, jadi ada kisahnya diceritakan waktu Nabi Yakub ini kan yang disebutkan Israel ya. Jadi Israel itu nama sebutan dari Nabi Yakub, bukan Israel tapi Israel. Makanya disebut Bani Israel. Bani Israel itu anak cucunya Nabi Yakub. Jadi waktu Nabi Yakub sakit lama terus nggak sembuh-sembuh, dia nazar. Saya nazar kalau sembuh saya nggak mau makan makan daging unta. Ya, jadi minuman dan makanan yang diharamkan yang oleh Allah yang sebelumnya dihalalkan itu adalah sejarahnya tadi ketika sakit panjang ya, Nabi Yakub ini bernazar, saya nggak mau kalau sembuh saya nggak makan daging unta dan minum susu unta gitu. Nah kata ya betul gitu kata orang Yahudi tadi ya. Terus yang kedua pertanyaannya yaitu tadi ya, nyeleneh gitu. Maaf ya, sekarang kita kajian ya. Kata ini orang Yahudi, apa bentuk air laki-laki? Kan nyeleneh kan? Apa bentuk air laki-laki, artinya sperma gitu. Ya, dan bentuk air perempuan, artinya sel telur gitu. Apa dia Rasul? Ya, kalau air laki-laki berbentuk putih dan kental gitu, dan perempuan adalah bening dan kuning gitu. Ya betul.